Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita bertemu lagi ya di kelas Vikon yang kedua, yaitu adalah pemaparan presentasi dari kelompok 1 sampai 3 dari kelas SI 1, SI 301. Adapun nanti teman-teman yang memang bukan menjadi kelas 301 SI bisa tetap ikut dan bisa kontribusi untuk bertanya gitu ya. Karena nanti siapa yang bertanya nanti saya akan kasih poin dan poin itu bisa menambahkan untuk menambahi nilai UTS maupun nilai tugasnya gitu ya teman-teman. Jadi nanti saat kelompok 1 presentasi maka kelompok 2 wajib memberikan pertanyaan. Begitu juga nanti kelompok 2 presentasi maka kelompok 3 wajib memberikan pertanyaan. Dan nanti kelompok 3 presentasi maka kelompok 1 yang wajib memberikan pertanyaan. Teman-teman yang lain yang bertanya tetap saya catat dan em, sehingga nanti ada poin tambahan untuk nilai UTS atau tugasnya. Oke, mungkin dari kelompok 1 sudah lengkap semua teman-temannya dari Mbak Ayu. Untuk sebagian tidak bisa hadir Ibu karena bekerja. Jadi eh, jadi kita saja yang bisa Oh hadir ya, Ibu di sini. ya nggak Mungkin apa-apa. ada Silakan tujuh Mbak orang Ayu. ya. Heeh. Yang bisa aja nggak apa-apa. Nanti info ke saya siapa saja eh, yang tidak bisa hadir gitu ya. Mbak Ayu jadi ini ya, apa ketua kelompoknya ya? Yang ketua kelompoknya siapa Mbak Ayu? Mbak Ayu atau Abdul Muthalib Ibu. oke Mas Abdul? Oke Mas Abdulnya hadir? Mas Abdulnya sebentar Ibu saya cek ya. Untuk Mas Abdulnya izin. Oh iya tidak bisa dia. Tidak bisa hadir Ibu. Ya Mm-mm. udah nggak apa-apa Mbak Ayu dilaksanakan saja ya, dengan Ya, kelompok dengan anggota yang memang ada hari ini. Oke, waktu dan layar saya persilakan untuk Mbak Ayu dan teman-teman kelompok 1. Mas Chandra silakan openingnya. Halo, sebentar ya. Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kak Ayu boleh tolong share PPT-nya? Oke, baik, sebentar ya. Sambil menunggu teman-teman weekend nggak kemana-mana nih, kuliah aja sama Bu Muti. Iya nih kayaknya semangat banget nih. SI, SI dan Informatika. Sudah terlihat? Eh, Tolong PPT dari kanvanya, Kak. Oh, gini aja, Kak. Stop sharing dulu. Sorry sebentar ya teman-teman. Stop sharing dulu. Terus kakak pergi ke kanvanya. Mm-mm. Di pojok kanan atas ada tombol present. Mm-mm. Nah, terus klik itu, terus pilih present full screen. Terus di bawahnya ada present. Oke. Habis itu Dia, baru share screen di eh, Zoom. oke. Kalau sekarang sudah full screen. Sekarang sudah sih, tapi takutnya ada yang tenggelam aja teksnya. Saya belum pernah pakai PDF, PPT PDF soalnya. Oke. Gimana? Kita mau lanjut? Ini.
Nah, ini kayaknya nggak ada yang Nggak ada tenggelam yang sih. tenggelam ya? Oke, Oke, nice, nice. nice. Oke. Thank you. Oke, teman-teman, sebelum saya mulai presentasi, eh izinkan saya mengajak teman-teman untuk open mic, open cam, karena di sini saya mau bertanya. Di sini, siapa sih yang ingin badan sehat, kuat, dan terlihat bagus, tapi merasa intimidated untuk datang ke gym, atau pernah datang ke gym beberapa kali, terus terasa overwhelmed? Coba dong sharing pengalamannya. Ada yang mau cerita-cerita? Ayo, waktu dan tempat saya persilahkan untuk sedikit cerita. Pasti semuanya ingin badan sehat sih, Mas. Iya, tapi kenapa nggak nge-gym gitu? Pernah nggak sih? Kayak, Kalau aduh, ya silakan silakan. kalau nge-gym pasti pernah ya, Mas ya, olahraga juga pernah. Cuman mungkin eh, waktunya yang tidak sesering itu. Oke, masalah waktu ya. Betul sekali, kita tuh manusia pasti terikat tempat dan waktu. Sama seperti dalam beragama. Banyak sekali elemen dalam agama yang selalu kita temukan di aspek lain kehidupan ini. Nah, alasan saya tanya itu karena mungkin secara demografik ya, teman-teman di sini semua itu agama yang kalian percayai itu sudah sangat lama dipeluk dan sangat-sangat familiar karena kalian tinggal, tumbuh, dan besar di lingkungan dengan agama yang sama. Benar nggak sih? Halo? Betul Mas, betul Mas. Betul, nice one. Siapa itu yang bicara? Saya Mas, Hussein Mas. Siap. Thank you, thank you. Nah, alasan saya membawa pertanyaan tentang gym itu karena saya ingin mengingatkan kembali bagaimana sih eh, kita sebagai manusia tuh facing the unfamiliarity, menghadapi ke tidak apa bahasanya unfamiliarity ya. Tidak aduh tidak familiar gitu. Eh, Bagi teman-teman yang masih bertanya-tanya apa sih korelasinya ketakut pergi ke gym, terintimidasi dan etc. sama tentang beragama. Nah, di gym itu saya cerita sedikit. Di gym itu banyak alat dan teknik, jadi kita butuh humility atau kerendahan hati untuk bisa belajar dengan baik. Terus ketika kita bisa teknik tersebut, kita butuh konsistensi and dedication untuk menjalankan program-program kita. Dan terakhir kita butuh intuition atau kata hati. Karena biasanya di gym tuh ada yang suka ngajarin, Mas, tekniknya sepertinya salah, tapi ketika kita coba tekniknya dia, badan kita kok sakit-sakit gimana gitu ya. So, intuition, kata hati itu tetap penting. Kenapa sih? Nah, karena agama itu kompleks, multidimensional, dan personal. So, itu yang saya mau tekankan di sini. Jadi, ada baiknya kita implementasikan tiga item yang saya sebutkan, humility, konsistensi, dan intuition, untuk kita masukkan ke dalam framework pemikiran kita, uh, terutama tentang pembelajaran, apalagi tentang agama, karena sangat-sangat personal. Oke, teman-teman? Oke, saya langsung masuk ke materi ya. Di sini saya belum kenalan lagi. Aduh, sorry. Saya Chandra Buanajaya dari SI 301, kelompok 1, Pendidikan Agama di Unsia. Di sini saya bersama 15 teman lainnya yang akan menyampaikan materi ini. Next slide, please. Nah, ini ada daftar isinya. Untuk asal muasal manusia akan disampaikan oleh Kak Ayu Vika. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Chandra.
Sebelumnya saya akan memaparkan abstrak dulu ya. Jadi, kajian mengenai konsep manusia menurut kitab suci merupakan suatu telaah akademis yang bertujuan untuk mengkaji hakikat, kedudukan, serta tujuan penciptaan manusia berdasarkan perspektif teologis dari berbagai agama besar dunia. Setiap kitab suci menyajikan pandangan bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki keistimewaan, diciptakan dari unsur alam dan dianugerahi ruh ilahi sebagai simbol kesadaran, akal budi, serta tanggung jawab moral. Narasi penciptaan dalam masing-masing kitab tidak sekedar menggambarkan asal-usul biologis manusia, melainkan juga menegaskan nilai martabat, peran, dan tanggung jawab spiritual yang melekat dalam diri manusia terhadap Tuhan, sesama, dan lingkungan alam. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep tersebut menumbuhkan kesadaran akan martabat universal manusia, urgensi toleransi lintas agama, serta tanggung jawab etis dalam mewujudkan keharmonisan kosmis dan sosial. Dengan demikian, konsep manusia menurut kitab suci tidak hanya memaparkan dimensi ontologis penciptaan, tetapi juga mengarahkan manusia pada pencapaian kesempurnaan spiritual, moral, dan kemanusiaan yang hakiki. Oke. Awal mula manusia diciptakan, proses manusia diciptakan menurut berbagai kitab suci menggambarkan peristiwa besar yang menandai hadirnya makhluk berakal dan bermoral dalam tatanan ciptaan Tuhan. Dalam Al-Quran, Alkitab, Weda, maupun kitab-kitab keagamaan lainnya, manusia dipandang sebagai hasil ciptaan langsung Tuhan dari unsur alam seperti tanah atau debu, kemudian diberi ruh, kehidupan sebagai simbol kesadaran dan tanggung jawab spiritual. Narasi penciptaan ini tidak hanya menjelaskan asal-usul fisik manusia, tetapi juga menegaskan martabat dan tujuan keberadaannya. Tiap kitab mengajarkan bahwa manusia diciptakan bukan secara kebetulan, melainkan melalui kehendak ilahi yang penuh makna. Di dalam Al-Quran atau agama Islam, proses manusia diciptakan atau dijelaskan secara ilmiah dan teologis seperti yang dijelaskan di surat Al-Hajj ayat 5 yang berbunyi, "Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu. Dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, bumi itu menjadi hidup dan subur, serta menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah." Selain itu, proses terbentuknya manusia juga dijelaskan di beberapa surat seperti surat As-Sajdah ayat 79, As-Sajdah ayat 79, Al-Insan ayat 2, Al-Qiyamah ayat 37-39, dan Al-Mu'minun ayat 12-14. Di dalam agama Kristen, dijelaskan bahwa setelah Tuhan menciptakan alam siang, malam, dan alam semesta, Tuhan kemudian memutuskan untuk menciptakan manusia pada bab Kejadian 1 ayat 26. Pada bab Kejadian 2 ayat 27 dijelaskan lebih rinci secara teologis proses penciptaan manusia yang berbunyi, "Pada waktu itulah Allah Al-Khaliq membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas kehidupan ke dalam hidungnya. Maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup." Di bab Korintus 15 ayat 47 dijelaskan bahwa proses manusia pertama atau Adam diciptakan secara teologis, yaitu manusia yang pertama berasal dari debu tanah, bumi, tetapi manusia yang kedua berasal dari surga. Pada Alkitab bab Kejadian 1 ayat 20-23 menjelaskan penciptaan wanita pertama sebagai pendamping Adam,
yaitu maka Allah Al-Khaliq membuat manusia itu tertidur lelap. Sementara ia tidur, Allah mengambil sebilah tulang rusuknya, lalu menutupinya dengan daging. Dari tulang rusuk yang diambilnya dari manusia itu, Allah Al-Khaliq membentuk seorang perempuan, lalu membawanya kepada manusia itu. Kata manusia itu, ini dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan disebut perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Dalam agama Buddha, proses penciptaan manusia tidak dijelaskan langsung. Namun Buddha menganggap tidak ada yang menciptakan alam semesta ini. Alam semesta ini ada karena ada sebab, akibat, dan bersifat kekal. Di dalam agama Hindu, menurut mitologi yang ditulis dalam bahasa Sanskerta, Manu merupakan manusia pertama yang diturunkan ke bumi oleh Dewa Brahma atau Dewa Pencipta untuk menyebarkan ajaran Kitab Weda setelah Manu mempelajari Kitab Weda. Kemudian Dewa Brahma menciptakan Shatarupa, seorang yang dideskripsikan memiliki kecantikan luar biasa, sehingga disimpulkan sebagai wanita pertama dan sebagai pendamping Manu. Di dalam agama Konghucu, manusia lahir dari tian atau langit atau alam semesta. Menurut salah satu penafsiran dari pemikiran Dong Chongshu, those giving birth to humans cannot create humans. Humans are created by tian. Dengan kata lain, manusia tidak hanya berasal dari orang tua biologis, tetapi keberadaannya ditetapkan oleh langit atau tian sebagai akar dan asal. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Bentar. Silakan yang memiliki materi hakikat manusia. Kak Ana. Kak Ananya sepertinya tidak available ya Kak. Boleh saya yang present? Oke, boleh. Silakan Mas Chandra. Thank you, thank you. Oke, teman-teman, hakikat manusia. Hakikat manusia secara umum adalah esensi atau inti yang sangat-sangat mendasar yang mendefinisikan manusia tuh apa sih gitu. Sebagai makhluk yang sangat-sangat unik dan berbeda dari makhluk lainnya, contoh kuda, kita sama-sama bernafas, kita sama-sama makan, butuh nutrisi, kita sama-sama berkembang biak, tapi kita beda loh sama kuda, iya nggak sih? Ini mencakup banyak aspek yang membentuk identitas manusia, termasuk kesadaran diri. Beda, kita punya awareness, self-awareness, kita punya rationality, kita sebelum nyebrang itu lihat kiri kanan dulu, karena berpikir secara rasional, dan kita punya moralitas, kita masih menimbang-nimbang, contoh gini, di lampu merah, kendaraan kita berhenti di belakang garis putih, di lampu merah tersebut. Tapi dari belakang ada ambulan, sirinenya bernyala, kencang, sedang bawa pasien. Secara hukum lalu lintas yang kita lakukan adalah stay di situ dan tidak bergerak. Benar nggak sih? Tapi secara moralitas di belakang ada pasien sedang butuh dibawa ke rumah sakit. Kita membutuhkan action untuk bisa membiarkan ambulan itu lewat. So, moralitas kita sangat-sangat dibutuhkan. Nah, juga menyangkut masalah emosionalitas. Kemampuan untuk merasakan, mengekspresikan berbagai emosi seperti bahagia, sedih, marah, takut. It's okay, ekspresikan diri kalian. Gak ada yang, jadi parenting. Sorry. Nah, terus masalah kebebasan. Kemampuan untuk memilih dan bertindak sesuai dengan keinginan diri sendiri. Walaupun ada batasan seperti batasan norma-norma yang berlaku, hukum,
dan elemen lainnya. Dan yang terakhir yang bisa saya sampaikan di sini adalah masalah kreativitas. Manusia membuat banyak sekali alat, lalu eh, revolusi industri itu bentuk dari kreativitas manusia. Walaupun kita sama kuda, sama-sama makan, butuh nutrisi, bernafas, dan berkembang biak, tapi kita beda sama kuda. Nah, hakikat manusia inilah adalah konsep yang kompleks dan again multidimensional. Karena kita sebagai manusia benar-benar tidak bisa mengerti kenapa semua ini terjadi. Cuma Allah atau Tuhan yang tahu dan mengerti kenapa sih kita ada di sini Zoom bareng-bareng instead of doing something else. Nah, saya kembalikan ke Kak Ayu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Chandra. Selanjutnya, eh, manusia sebagai citra atau bayangan Tuhan akan dipresentasikan oleh Mas Dio. Mas Dio, apakah ada Mas Dio? Halo, halo. Terima kasih Kak Ayu dengan Kak Chandra ya. Oke, untuk bagian selanjutnya akan saya presentasikan manusia sebagai citra atau bayangan Tuhan. Dalam konsep manusia sebagai citra atau bayangan Tuhan merupakan salah satu gagasan paling fundamental atau paling dasar dalam kajian teologi dan filsafat agama, di mana hampir dalam seluruh tradisi keagamaan besar memberikan tempat istimewa bagi manusia sebagai makhluk yang memantulkan atau merefleksikan nilai-nilai ilahi, tetapi bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam kualitas moral, spiritual, dan rasional yang dimilikinya. Lalu istilah citra Tuhan atau imago Dei dalam tradisi Kristen dipahami sebagai sifat-sifat luhur yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Makna ini tidak merujuk pada rupa jasmani, melainkan pada kualitas batiniah seperti akal budi, kehendak bebas, kesadaran moral, kemampuan mencipta, dan potensi untuk menjalin hubungan dengan Tuhan dan sesama. Sebagai bayangan Tuhan, manusia merefleksikan sebagian dari sifat-sifat moral ilahi seperti kasih, keadilan, kebijaksanaan, dan kebenaran. Misalnya mencerminkan kasih dalam kebaikan Tuhan, itu contohnya dengan menolong orang tanpa pamrih, lalu memiliki kehendak bebas dan tanggung jawab moral, contohnya untuk memilih jujur walau dalam situasi sulit, lalu memiliki akal budi dan kemampuan mencipta, contohnya dengan menggunakan ilmu untuk kemajuan manusia, bukan untuk kerusakan, seperti mungkin yang paling baru saat ini AI ya. Lalu membangun relasi dengan Tuhan dan sesama, contohnya dengan berdoa, menghormati, dan hidup rukun dengan orang lain atau dengan agama yang berbeda. Lalu mewujudkan sifat-sifat ilahi seperti kasih, adil, dan bijaksana, yaitu misalnya dengan memaafkan kesalahan orang lain dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dengan memahami makna ini, manusia diharapkan menyadari identitasnya sebagai wakil Tuhan di bumi yang membawa tanggung jawab besar untuk menegakkan kebaikan, menjaga ciptaan, dan hidup sesuai nilai-nilai ilahi dalam setiap aspek kehidupan. Boleh next, Kak Ayu? Oke, sekarang masuk ke dasar kitab suci dalam perspektif agama. Di setiap agama besar memiliki pandangan bahwa manusia memiliki potensi luhur yang bersumber dari Tuhan atau kesadaran tertinggi. Misalnya eh, pada agama Kristen itu pada kitab Kejadian pasal 1 ayat 26-27 di mana manusia diciptakan menurut gambar Allah. Contohnya dengan mencerminkan kasih lewat pelayanan dan pengampunan. Lalu pada agama Islam, pada Al-Quran, surah Al-Hijr, ayat 28-29. Lalu pada Al-Quran, surat At-Tin, ayat 4, di mana manusia diberikan ruh dan eh, menjadi khalifah di muka bumi ini. Contohnya dengan memimpin dengan adil dan menjaga amanah. Lalu pada agama Hindu, manusia memiliki Atman, yaitu percikan dari Brahman. Contohnya dengan hidup sesuai dharma dan menolong sesama tanpa pamrih. Lalu pada agama Buddha, manusia memiliki tata gata gaba atau benih kebudayaan, yaitu dengan contohnya dengan berlatih sabar, welas asih, dan meditasi untuk mencapai kedamaian batin, atau mungkin yang biasa disebut enlightenment dalam Buddha. Lalu dimensi luhur dalam diri manusia,
manusia memiliki unsur-unsur luhur yang mencerminkan sifat-sifat ilahi dan spiritualitas mendalam, misal dari akal dan kecerdasan, yaitu di mana manusia bisa berpikir dan mencipta. Misalnya untuk AI yang saya sebutkan tadi, lalu kehendak bebas, dan tapi kehendak bebas ini juga harus eh, diiringi dengan bertanggung jawab. Misalnya tidak mencontek ketika ada kesempatan, lalu lalu nurani dan moralitas, yaitu untuk membedakan baik dan buruk, misalnya merasa bersalah setelah berbuat salah dan mencoba memperbaikinya atau menjadi diri yang lebih baik. Lalu cinta dan empati, yaitu membangun hubungan kasih, contohnya dengan mendengarkan teman yang sedang bersedih. Lalu spiritualitas, yaitu dengan berdoa, meditasi, dan pencarian makna. Lalu tanggung jawab ekologis atau tanggung jawab pada lingkungan yang kita di mana kita hidup bersama, yaitu dengan menjaga bumi dengan hal simpel, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya dan juga melakukan penghematan energi. Lalu bagian tugas dan peran manusia sebagai citra Tuhan, manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk mewujudkan kebaikan di dunia. Saya menegakkan keadilan dan kasih dengan membela teman, misalnya ketika tidak diperlakukan tidak adil, lalu menjaga serta mengelola alam dengan bijak, misalnya menanam pohon dan menghemat air, lalu mengembangkan potensi intelektual dan spiritual, contohnya dengan belajar dan tekun memperdalam iman, lalu menjadi teladan moral dan menciptakan keharmonisan sosial, misalnya dengan bersikap jujur dan ramah di lingkungan sekitar. Sekian materi dari manusia sebagai citra atau bayangan Tuhan. Selanjutnya eh, tujuan penciptaan Tuhan akan dibahas oleh teman saya, Kak siapa ya? Kak, Kak David dan Kak Edit, boleh? Ya, terima kasih Mas Ya, terima kasih. untuk materi sebelumnya. Juga saya akan membahas materi tentang tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia yaitu untuk memahami makna keberadaan dirinya, beriman, berakhlak mulia, serta bertanggung jawab kepada Tuhan, sesama dan alam yang di sekitarnya. Setiap agama memiliki pandangan berbeda, tetapi pada dasarnya sama-sama menekankan bahwa manusia diciptakan bukan tanpa tujuan. Semua agama mengajarkan bahwa manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Tuhan, berbuat baik kepada sesama, menjaga alam, dan mencapai kesempurnaan spiritual. Pemahaman ini menumbuhkan sikap toleransi, saling menghormati, dan perdamaian di tengah keberagaman. Berikut beberapa tujuan dari penciptaan manusia menurut beberapa agama. Yang pertama, menurut Islam, manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di bumi, yaitu mengelola dan menjaga bumi dengan adil dan bertanggung jawab. Yang kedua, menurut agama Kristen, manusia diciptakan menurut gambar Allah dan dipanggil untuk mengasihi Tuhan serta sesama, hidup dalam kasih dan pelayanan. Menurut agama Hindu, yaitu manusia diciptakan untuk mencapai moksa atau pembebasan spiritual dengan menjalankan dharma, artha, dan kama secara seimbang. Yang keempat, menurut agama Buddha, manusia hidup untuk mencapai nirvana atau pencerahan dan terbebas dari penderitaan melalui pengendalian pikiran, ucapan, dan tindakan. Dan yang kelima ada Konghucu, yaitu untuk menjalankan kewajiban atau ren dan menjaga keharmonisan dengan sesama serta dengan Tuhan atau Tian. Selanjutnya, Kak. Ya, untuk materi selanjutnya kan saya bawakan yang membahas tema kedudukan dan martabat manusia. Kedudukan manusia menurut kitab suci, yaitu manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan kedudukan tertinggi karena memiliki akal, hati nurani, dan tanggung jawab moral. Diciptakan sebagai khalifah di bumi untuk menjaga keseimbangan alam dan melaksanakan kehendak Tuhan. Penangan kitab suci. Yang pertama, menurut Islam, manusia diciptakan dalam bentuk terbaik. Menurut Quran Surat Atin ayat 4 dan menjadi khalifah di bumi. Menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 30.
menurut Kristen diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, mencerminkan kasih dan kebenaran Tuhan. Yang ketiga ada Hindu memiliki tujuan mencapai moksa melalui pengetahuan dan kebajikan. Selanjutnya, martabat manusia dan implikasinya. Satu, menurut Islam, martabat dijaga dengan takwa dan keadilan. Menurut Quran Surat Al-Isra ayat 70. Menurut Kristen, semua manusia setara di hadapan Tuhan. Menurut Hindu dan Buddha, martabat terkait dharma atau kebenaran dan karma. Implikasi dalam kehidupan. Satu, menghormati sesama tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, menjaga keadilan sosial dan kelestarian alam. Dan ketiga, menerapkan nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, empati, toleransi, dan tanggung jawab moral. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya siapa ya kalau Baik, kita masuk ke dalam materi kebebasan dan tanggung jawab moral. Penting untuk dipahami bahwa manusia memiliki kedudukan istimewa karena dianugerahi akal, budi, dan kehendak bebas. Dengan akal, manusia dapat menentukan pilihan secara sadar, bukan sekedar mengikuti dorongan atau paksaan. Namun, kebebasan ini selalu terkait dengan konsekuensi, baik secara moral maupun hukum. Setiap pilihan tentu membawa tanggung jawab. Kebebasan adalah martabat manusia, sedangkan tanggung jawab adalah pilar moralitas dan keadilan. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, kita melihat perspektif beberapa agama. Dalam Islam, manusia diberikan ikhtiar, yaitu kemampuan memilih antara kebaikan dan keburukan. Sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki kebebasan tetapi juga memikul tanggung jawab atas pilihannya. Ikhtiar dan takdir berjalan seimbang, artinya pilihan tetap akan dipertanggungjawabkan. Dalam kekristenan, kehendak bebas adalah bagian dari martabat manusia sebagai imago Dei atau gambar Allah. Manusia bebas memilih, namun setiap pilihan memiliki konsekuensi moral. Walaupun manusia memiliki kecenderungan berdosa, ia tetap dipanggil untuk memilih hidup yang mencerminkan kasih. Dalam Hindu, kebebasan berkaitan dengan hukum karma, yaitu konsekuensi moral dari setiap tindakan dan niat. Manusia bebas menciptakan karma di masa kini, dan dalam Buddhisme, kebebasan dihubungkan dengan cetana atau niat. Nilai moral yang baik akan menuntun manusia menuju pembebasan, yaitu nibbana. Dalam Konghucu, kebebasan terletak pada kemampuan manusia menumbuhkan watak bajik. Pilihan moral menentukan apakah seseorang dapat menjadi junzi, yaitu pribadi yang bijaksana dan bermoral melalui pengembangan Ren dan Yi. Tanggung jawab bersifat pribadi dan sosial demi harmoninya masyarakat. Manusia disebut bebas bukan karena bisa melakukan apapun, tetapi justru karena ia mampu mengendalikan diri, mempertimbangkan akal dan hati nurani, serta memilih tindakan yang benar. Sistem hukum, tradisi, dan moral sosial dibangun atas asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang bebas sekaligus bertanggung jawab. Kebebasan menuntut manusia untuk menahan hawa nafsu dan memilih sesuai tujuan penciptaannya. Semua tradisi agama mengajarkan arah hidup yang sama, yaitu 1. Menggunakan kebebasan dengan benar. 2. Menunaikan tanggung jawab moral kepada Tuhan, sesama, dan alam. 3. Mengembangkan potensi diri menuju kesempurnaan. Dan yang terakhir, hidup selaras dengan nilai-nilai kebaikan serta tujuan hidup yang lebih tinggi. Sekian materi tentang kebebasan dan tanggung jawab. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Chen. Thank you, Kak Afia. Baik. Terima kasih. Teman-teman, coba kalian bayangkan deh tujuan hidup dan makna keberadaan menurut kalian. Saya pribadi ya, orang-orang di sekitar saya
mulai kehilangan tujuan hidup dan makna keberadaan mereka. eh Literally, mereka hidup ya untuk besok aja gitu. Ini menjadi sebuah indikator kalau zaman itu makin sulit, kita perlu semakin dekat dengan agama kita. Dan saya mengajak teman-teman untuk berpikir keras secara personal, kenapa sih kalian itu ada di dunia ini? Nah, di sini ada definisi, bukan definisi sih, quotation mengenai tujuan dan makna keberadaan. Tapi kalau di summary, kenapa sih kita ada? Untuk apa sih kita ada? Eh, yang pertama, untuk mengenal, mengabdi, dan mendekatkan diri kepada Tuhan sebisa mungkin. Karena hampir di semua agama selalu ada elemen membangun hubungan dengan Sang Pencipta. Lalu kita diajarkan untuk menjadi makhluk bermoral dan berbuat baik. Untuk hidup dengan etika yang menjauhi kejahatan, menolong sesama, menjaga keadilan, dan memperlakukan orang lain dengan baik. Lalu ada juga agama mengajarkan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Banyak ajaran kalau hidup tuh adalah perjalanan spiritual loh. Kita akan berkeluh kesah sepanjang hidup, kita akan selalu dicobai. Bener nggak sih? Nah, terus kita juga diingatkan untuk menjaga amanah dan tanggung jawab di dunia ini. Dan terakhir, secara personal, kenapa saya berulang kali secara personal? Karena pengalaman saya, orang menjalani agama mereka dengan tujuan yang berbeda-beda. Oh, saya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Oh, saya tidak mau masuk ke neraka, etc., etc. Oh, saya mau biar rezeki saya banyak. Ada yang seperti itu. I'm not saying that's wrong. I'm saying it exists. So, again, tujuan hidup dan makna keberadaan beda-beda. Teman-teman, saya encourage teman-teman untuk tanya diri sendiri, oh saya mau mencari wanita yang baik, membangun keluarga, dan membiarkan anak cucu saya hidup di dunia ini. If that's you, then it's okay. Karena seingat saya di Alkitab juga disuruh seperti itu. Itu aja slide dari saya. Sorry banget kalau misalnya keluar dari konteks, karena menurut saya ini penting loh untuk pembelajaran diri kita sendiri. Berikutnya akan disampaikan oleh Ahmad dan Dini. Thank you. Terima kasih, Kak Chandra. Materi hubungan manusia dengan alam dan sesama. Dalam membahas konsep manusia menurut kitab suci, kita perlu melihat dua aspek penting, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan sesamanya. Kedua hubungan ini bersumber dari satu hubungan yang lebih fundamental, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Kitab suci berbagai agama menggambarkan manusia sebagai makhluk yang harus menjaga keseimbangan dalam hubungan dengan Tuhan, alam, dan sesama. Hanya dengan ketiga unsur ini berjalan harmonis, manusia bisa disebut sebagai manusia seutuhnya. Hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan ini adalah fondasi utama yang mendasari dua hubungan lainnya. Kitab suci mengajarkan bahwa manusia adalah ciptaan yang diciptakan untuk menyembah dan mengabdi kepada penciptanya. Kualitas hubungan vertikal dengan Tuhan akan selalu menentukan kualitas hubungan horizontal dengan alam dan sesama. Inti dari hubungan manusia dengan Tuhan adalah iman, ketaatan, dan pencarian makna. Dalam Islam, tauhid dan hidup sebagai amanah Tuhan. Dalam agama Kristen, iman dan kasih sebagai wujud ketaatan. Dalam agama Hindu, mencapai moksa dan penyatuan dengan Brahman. Agama Buddha, pencapaian nirvana melalui disiplin dan ulas asih.
agama Konghucu, ketaatan pada Tian, dan pengembangan kebajikan. Pada dasarnya, semua kitab suci mengajarkan bahwa hubungan dengan Tuhan memberikan manusia moralitas, arah hidup, dan kekuatan spiritual. Kesadaran akan kehadiran Tuhan membuat manusia tidak bertindak semena-mena terhadap ciptaannya. Selanjutnya, hubungan manusia dengan alam. Kitab suci berbagai agama tidak pernah memandang alam sebagai benda mati yang boleh dieksploitasi sesuka hati. Alam adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga sebagai amanah. Manusia diberi akal untuk mengolah alam, tetapi dengan bijaksana, bukan merusak. Dalam Islam, manusia sebagai khalifah yang memakmurkan bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam Kristen, stewardship untuk melindungi ciptaan. Dalam Kejadian 1 ayat 26-28, agama Hindu harmoni dengan lingkungan Trihita Karana. Agama Buddha perlindungan makhluk hidup dengan welas asih. Agama Konghucu menjaga keseimbangan kosmik dan selaras dengan Dao. Semua ajaran ini menunjukkan bahwa manusia boleh memanfaatkan alam, tetapi dengan tanggung jawab moral. Menjaga alam berarti menjaga kehidupan sendiri. Hubungan manusia dengan sesama. Kitab suci juga menegaskan bahwa martabat manusia itu mulia dan harus dihormati. Hubungan dengan Tuhan tercermin dari cara seseorang memperlakukan sesama. Dalam Islam, keadilan dan ukhuwah. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8, agama Kristen, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dalam Markus 12 ayat 31, agama Hindu, dunia adalah satu keluarga. Vasudhaiva Kutumbakam. Agama Buddha, nilai cinta kasih dan ulas asih. Agama Konghucu, 5 hubungan dan prinsip timbal balik. Intinya, menghormati dan mengasihi sesama adalah wujud nyata spiritualitas. Semakin baik manusia memperlakukan orang lain, semakin kuat pula nilai iman dan moral yang ia jalani. Sekian materi hubungan manusia dan alam dan sesama. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Fikri. Oke, terima kasih Kak Dini. Jadi, saya lanjutkan ke materi berikutnya tentang dosa dan keterbatasan manusia. Jadi, saya bahas dalam perspektif yang pertama tentang konsep dosa di agama Islam. Jadi, konsep dosa adalah pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dan secara sadar untuk menentang ataupun karena Allah gitu. Jadi, konsep dosa di agama Islam itu adalah kita dengan sengaja melakukan kesalahan-kesalahan yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis secara sengaja dan sadar gitu. Nah, sifat dosa di agama Islam juga ini sifatnya tidak diwariskan. Bahkan disebutkan dalam Quran Surat Al-Mudaththir bahwa setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Jadi, setiap perbuatan kita, setiap perbuatan insan di dunia itu menanggung tanggung jawabnya sendiri. Jadi dosanya itu ditanggung masing-masing. Nah, keterbatasan manusia di perspektif agama Islam dijelaskan bahwa ini adanya proses penggodaan setan yang menggoda manusia agar berbuat kesalahan atau melanggar aturan-aturan dari Allah gitu. Nah, ini penyebabnya adalah dari kejadian pertama, manusia pertama Adam dan Hawa yang melanggar peraturan pertama yang ditetapkan oleh Allah, tidak boleh memakan buah holdi, dan akhirnya dirayu oleh setan dapat memakannya gitu, dan akhirnya Adam dan Hawa dikeluarkan atau ditendang dari surga ke bumi, dan setan pun berikrar gitu bahwa dia ingin menggoda anak Adam karena setan juga dilemparkan ke neraka kalau nggak salah gitu kan. Nah, di sana jadi setiap manusia itu punya keterbatasan, bakal gampang tergoda oleh setan gitu. Jadi bakal mudah untuk melakukan kejahatan-kejahatan ataupun kesalahan-kesalahan, melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis ataupun yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW karena tergoda oleh setan gitu. Nah, hukumannya ini tergantung kan. Jadi dalam agama Islam itu dosanya ada 2. Jadi yang dosa pertama adalah dosa besar seperti berzina, mempersekutukan Allah atau menduakan Allah gitu. Kedua, pencurian dan yang lain sebagainya. Ataupun ya seperti meninggalkan sholat juga itu termasuk dosa besar.
Nah, terus ada juga dosa kecil. Dosa kecil itu seperti berkata-kata kasar atau menggibah orang ataupun juga berbohong dan bercanda gitu. Nah, untuk penebusannya itu dalam dosa besar itu bisa terjadi secara langsung di dunia gitu maksudnya, dan juga bisa dibebankan nanti di akhirat. Nah, contohnya yang terada di dunia gitu seperti berzina dan jika sudah berzina dan sudah menikah, hukumnya kalau tidak salah adalah dirajam gitu, dilempar batu hingga meninggal. Nah, ada juga mempersekutukan Allah, itu mungkin akan dimasukkan neraka, dan itu dilakukan setelah hari pengadilan ataupun di akhirat nanti gitu. Lalu berikutnya di perspektif kekristenan atau agama Kristen, jadi di agama Kristen ini mengenal dosa asal gitu, atau original sins. Nah, ini adalah dosa yang dilakukan oleh manusia pertama. Ini hampir mirip seperti di agama Islam, cuman di sini di agama Kristen, menurut ajarannya, mengimani bahwa hal yang dilakukan oleh Adam melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Allah dan tentang pengetahuan di Taman Eden. Ini dosanya ditanggung terus-menerus oleh keturunan Adam. Nah, ini menciptakan setiap orang yang lahir ke dunia itu menanggung dosa asal, atau setiap orang yang lahir ke dunia itu berdosa. Dan ini berkebalikan dengan Islam, bahwa Islam itu yang dilahirkan, setiap insan dilahirkan itu dalam keadaan suci, sementara agama Kristen, setiap orang yang dilahir itu berdosa dan cenderung karena dosa itu gitu, jadi cenderung melakukan kejahatan. Nah, ini terjadi juga, dan ini mengakibatkan juga tentang adanya actual sin ataupun perpanjangan dosa asal gitu. Jadi akhirnya karena kita mempunyai dosa asal dan kita tidak dekat dengan Tuhan, dengan Allah, akhirnya seperti pengudusan kita terhapus gitu, kita tidak punya hubungan dengan Allah, akhirnya kita akan gampang gitu melakukan dosa-dosa yang lainnya seperti berbohong tadi, mencuri dan lain sebagainya. Nah, dalam penebusan dosa di agama Kristen, ya kalau nggak salah kita mengetahui adanya juru selamat Yesus Kristus. Nah, kenapa ini Yesus Kristus ini jadikan penebusan dosa? Jadi Yesus Kristus ini, maaf bila koreksi, bisa dikoreksi bila salah. Jadi Yesus Kristus ini adalah anak Allah gitu. Nah, dia lahir dalam keadaan suci, dia tidak berdosa. Nah, ini yang mengakibatkan dia itu spesial gitu. Dan bahkan dia turun ke bumi untuk menyelamatkan umat-umatnya gitu. Dan penyalibannya itu pun merupakan bentuk sebuah persembahan yang mulia gitu. Bahkan darahnya itu pun suci gitu, bahkan bisa menyelamatkan umat-umatnya gitu. Nah, untuk selanjutnya di perspektif agama Hindu, konsepnya itu bukan dosa, tidak seperti dosa gitulah. Jadi lebih ke karma dan akan dirasakan di kehidupan selanjutnya gitu. Ataupun misalnya kita hidup sekarang gitu, ini segala keburukan ataupun kesusahan yang lainnya itu terjadi karena kesalahan di masa lalu kita. Nah, ini kesalahan ini ataupun kesusahan ini kita dapat karena kita melanggar dharma, menyebabkan kita terjebak dalam siklus samsara. Jadi siklus samsara itu adalah reinkarnasi yang tidak henti gitu, karena kita terus-menerus melakukan kesalahan, terus melanggar dharma gitu. Akhirnya kita terjebak dalam siklus samsara ini gitu. Nah, ini keterbatasannya tergoda oleh pikiran atau manas yang dipengaruhi oleh guna, sattva, rajas, dan tamas. Jadi sattva itu pikiran yang cukup bijak, dan rajas itu pikiran yang cukup timbang kayak gitu, dan tamas itu pikiran yang disebut jahat atau kotor gitu. Lalu hukumannya adalah konsekuensi alam, karma buruk yang harus dibayar melalui reinkarnasi. Jadi kalau kita tidak berubah dalam kehidupan yang ini gitu, kita akan terus-menerus menjalani reinkarnasi hingga kita tahu akhirnya gimana gitu. Jadi untuk penebusannya kita harus melakukan puja, yoga, dan bakti. Jadi kita berhenti reinkarnasi dan mencapai moksha. Boleh berikutnya? Nah, jadi yang berikutnya adalah perspektif agama Buddha. Dalam perspektif agama Buddha ini cukup mirip dengan agama Hindu, cuman yang di sini menekankan tentang karma atau karma.
Jadi ini adalah hukum sebab akibat yang bersifat universal. Jadi dalam agama Buddha ini eh, kita bila melakukan kesalahan, kita bila melakukan kejahatan ataupun keburukan, nah ini pasti akan kembali lagi kepada kita. Nah ini tuh disebabkan oleh adanya avidya atau ketidaktahuan ataupun kebodohan gitu kan, yang mengakibatkan keraguan dan menghasilkan duka dan penderitaan. Dan ini akan terjadi terus-menerus. Jadi bila kita melakukan kejahatan, keburukan, ini pasti akan kembali kepada kita. Ini juga akibat melanggar karma dan melanggar sila. Nah, jalan pembebasannya adalah pemahaman mendalam, meditasi, dan praktik sila untuk mencapai nirwana. Nah, lalu selanjutnya di agama Konghucu ini sejatinya gitu manusia itu adalah mempunyai watak yang baik gitu yang diberikan oleh Tian dan oleh Qiren, Yi, Li, Zi, dan Xin. Nah, dosa atau pelanggarannya itu terjadi karena kita tidak bisa memelihara kebaikan ataupun watak baik yang diberikan oleh Tian gitu. Nah, misal kita melanggar kecintaan kasih, kita melanggar keadilan, kita melanggar kesusilaan, kebijaksanaan yang lainnya, itu mengakibatkan diri kita rusak gitu, watak kita rusak. Nah, untuk hukumannya akibatnya dari melanggar ini gitu, pelanggaran yang di agama Konghucu adalah sanksi sosial, akibat sosial dan pelanggaran berupa isolasi ataupun gangguan harmoni sosial. Dan juga ada pemulihannya melalui cleansing atau mawas diri atau berintrospeksi diri dan juga tahu pertobatan dan juga pengamalan 5 kebijakan pokok. Lalu sudah itu dari saya, mungkin nanti dilanjutkan oleh Kak Abdul dan Kak Didi, silakan. Baik, terima kasih Mas Fikri atas penjelasannya. Saya akan melanjutkan materinya. Kebetulan izin ini kepada Mas Abdul. Saya mencoba menjelaskan presentasi tentang kesempurnaan manusia dalam pandangan kitab suci. Pada dasarnya, kesempurnaan manusia menurut pandangan kitab suci bukanlah kondisi yang tanpa celah atau dosa, melainkan keharmonisan antara kehendak Tuhan, jati diri manusia, serta hubungannya dengan sesama juga alam. Manusia diciptakan secara istimewa dengan akal budinya, kehendak yang bebas, moralitas, dan potensi yang mampu berkembang menuju kedewasaan rohani maupun spiritual. Dalam berbagai pandangan agama, ada beberapa contoh dalam pandangan Islam, manusia digambarkan sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Hal ini disebutkan dalam firman Allah pada surat At-Tin ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnakumul insana fi ahsani taqwim. Ada artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Namun kesempurnaan sejati tetap hanya milik Allah, sedangkan manusia dianggap sempurna bila mampu meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan melalui konsep dasar insan kamil. Berikutnya dalam pandangan Kristen, dalam kitab sucinya kesempurnaan manusia berkaitan dengan upaya meneladani kasih Allah. Dalam firman Yesus berkata dalam Injil surat Matius ayat 48, karena itu hancurlah kamu karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ayat ini menunjukkan bahwa kesempurnaan manusia bukan dalam arti mutlak, melainkan kesempurnaan moral, hidup dalam kasih, pengampunan, dan pelayanan seperti yang diajarkan oleh Kristus. Kemudian, dalam ajaran agama Hindu, kesempurnaan manusia dikenal dengan istilah moksa, yaitu pembebasan jiwa dari siklus kelahiran dan kematian atau samsara, serta bersatunya Atman, jiwa individu, dengan Brahman, jiwa universal. Dalam kitab Bhagavad Gita
nafsu dan pengabdian tulus kepada Tuhan. Mengajarkan bahwa kesempurnaan dapat dicapai melalui disiplin diri, pengendalian hawa nafsu dan pengabdian tulus kepada Tuhan. Dalam hal ini, kesempurnaan berarti mencapai keadaan bahwa semua makhluk bersumber dari satu realitas ilahi. Sedangkan dalam pandangan agama Buddha, kesempurnaan manusia disebut dengan nirvana, yaitu kondisi pencerahan yang bebas dari nafsu, kebencian, dan kebodohan. Dalam kitab sucinya, Tripitaka mengajarkan jalan mulia berunsur 8 sebagai jalan menuju kesempurnaan batin, seperti pandangan benar, ucapan benar, dan tindakan benar. Bagi umat Buddha, kesempurnaan bukan berarti penyatuan dengan Tuhan, melainkan terbebas dari penderitaan dan mencapai kebijaksanaan sejati. Pada akhirnya, kesempurnaan manusia bersifat proses, bukan merupakan tujuan akhir. Ia dicapai melalui pertumbuhan moral, spiritual, dan kesadaran akan panggilan hidup untuk menjadi berkat bagi dunia. Dengan demikian, manusia yang berupaya untuk hidup sesuai kehendak Tuhan akan mencerminkan gambaran nyata dari kesempurnaan menurut pandangan kitab suci. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Zakir. Kak Chandra, Mas Zakirnya tidak bisa hadir. Oke Kak, Kak Ayu. Thank you. Izinkan saya membacakan harapan kebangkitan dan kehidupan kekal. Konsep kebangkitan dan kehidupan kekal ini merupakan pilar penting dalam iman, dalam tradisi kitab suci. Eksistensi manusia itu tidak berakhir saat kematian fisik loh, tapi roh kita juga akan tetap hidup di kehidupan berikutnya. Yang dilanjutkan dengan pemulihan total yang Allah sediakan, dan kebangkitan itu dipahami sebagai tindakan ilahi untuk memulihkan manusia ke dalam kehidupan barunya, di mana tubuh kita yang fisikal diganti dengan tubuh yang mulia dan direlasikan dengan Allah, dipulihkan secara sempurna. Harapan ini memberi sebuah harapan, ya, tentang makna eksistensial kalau penderitaan, ketidakadilan, dan kefanaan di dunia ini bukanlah akhir loh, tapi masih ada hal indah setelah kita meninggal. Karena Allah menjanjikan kemenangan atas maut. Nah, dalam Alkitab, kebangkitan diteguhkan terutama melalui karya Yesus Kristus. Paulus menegaskan dalam 1 Korintus 15 ayat 20, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati dan menjadi yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan bagi kebangkitan orang-orang yang percaya. Lalu ada juga dalam 1 Korintus 15 ayat 55, yang binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Nah, ada juga dalam Islam tentang kebangkitan dan kehidupan di akhirat nanti. Di Al-Quran menyatakan dalam bahasa Indonesianya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian, hanya kepada kami, kamu dikembalikan. Lalu ada juga pada hari kebangkitan, manusia dibangkitkan untuk menerima keadilan Allah atas amalnya. Nah, keyakinan akan kebangkitan ini membawa implikasi bagi orang-orang yang beriman untuk perspektif mereka tentang kehidupan yang kekal, menjaga kekudusan, pelayanan terhadap sesama, dan tetap teguh atas penderitaan yang mereka alami
bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita nanti. Dalam komunitas orang-orang yang beriman, harapan ini sering sekali menjadi sumber penghiburan dan saling menguatkan. Dengan demikian, harapan kebangkitan dan kehidupan kekal tidak hanya tentang doktrin, tapi juga membantu kita sebagai guideline kita untuk berperilaku, lalu memberi arti pada penderitaan, serta memberikan optimisme secara spiritual kalau Allah akan menyempurnakan ciptaannya pada saatnya nanti. Berikutnya akan disampaikan oleh teman kita. Teman kita Fikri dan Edit. Iya. Sorry. Berikutnya siapa ya, Kak Ayu ya? Ya, mungkin saya aja ya. Kebetulan. Thank you, Bang Edit. Kita keterbatasan manpower, jadi lempar-lemparan. Kebetulan bagian saya sudah diambil Mas Fikri tadi. Diborong. Baik, kita bisa lihat contoh penerapan sehari-hari sebagaimana yang sudah kita dengar pembahasan tadi. Mari kita lihat manusia sebagai makhluk bermartabat. Tadi sudah kita mendengar penjelasan dari teman-teman. Ini mengingatkan bahwa semua manusia memiliki martabat yang harus dihargai. Hampir semua agama yang diulik tadi itu secara garis besar dan benang merahnya itu kita bisa memakai kata manusia itu punya martabat di mata semua agama. Nah, dasar kitab suci dari Al-Quran itu bisa dilihat dari Al-Isra, itu berbunyi, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Yang dimaksud anak cucu Adam dan keturunan sampai kita sekarang. Lalu untuk pendasaran kitab suci dari Alkitab, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Jadi setiap manusia dari perspektif Kristiani itu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Lalu di kitab Veda bagi teman-teman Hindu itu manusia dilihat sebagai bagian dari Purusa atau makhluk ilahi. Nah, dari contoh ketiga kitab suci ini, dasar kitab suci ini, kita bisa lihat bahwa bagaimana manusia dihargai, memiliki martabat. Nah, lalu bagaimana dengan manusia sebagai makhluk yang berakal dan bertanggung jawab? Mari kita lihat bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap dari kita sebagai individu, tentu kita berusaha untuk menyelesaikan tugas kita dengan teratur, membuat keputusan dengan pertimbangan yang matang, dan menjaga keteraturan lingkungan sekitar. Nah, tadi salah satu item itu mungkin kita bisa soroti itu kehendak bebas dan makhluk berakal ya. Dengan bagaimana rasionalitas, lalu kita juga dianugerahi kehendak bebas, sehingga dengan kebebasan kita bisa mengambil suatu keputusan untuk melangkah. Entah itu apakah kita mau memilih yang benar atau yang tidak benar, yang salah satu yang kita bahas tadi adalah dosa. Lalu dasar kitab suci apa? Mari kita lihat di Al-Quran, manusia diangkat sebagai khalifah yang memikul amanah. Ini adalah tanggung jawab. Lalu Alkitab sendiri bagi umat Kristen, manusia ditugaskan untuk mengusahakan dan memelihara ciptaan. Itu salah satu tanggung jawab. Memelihara ciptaan atau memelihara kehidupan. Lalu dalam kitab Veda, di sana ditegaskan bahwa dalam menjalankan dharma sebagai kewajiban manusia. Manusia itu diwajibkan untuk menjalankan dharmanya. Itu beberapa kutipan pendasaran kitab suci.
Lalu kita lihat bersama studi kasus ini, Mas Chandra. Apakah mau dilanjut atau gimana, Mas? Silakan, Bang Edit. Saya encourage Abang untuk membawakan materi ini. Thank Oh you, ya, thank baik. you. Thank you, Mas. Nah, baik. Kebetulan ini studi kasus diambil di daerah saya, teman-teman, Ibu dosen. Hampir setiap tahun itu di daerah kami, di NTT itu tidak luput dari bagaimana kami harus menerima saudara-saudari kami dalam bentuk peti mati, ya, sudah dibungkus dalam peti mati, entah itu melalui jalan pelayaran kapal, tapi rata-rata sekarang penerbangan kami cukup lancar, itu biasanya lewat udara, dikirim dari luar negeri banyak. Khususnya Malaysia, ya, karena secara statistik TKI yang berasal dari Indonesia, khususnya NTT, cukup banyak. Dan dalam hal ini yang cukup banyak juga ilegal. Nah, baik. Pendasaran kitab suci itu bagi kami melihat dari sisi, kami ambil dari pendasaran kitab suci tentang bagaimana kewajiban untuk menjaga kehidupan dan melindungi yang lemah. Nah, ini bisa kami ambil dari kitab Amsal dan juga dari kitab Beda tentang prinsip Dharma. Nah, dari contoh kasus, misalnya di sini kita lihat bagaimana para calon pekerja atau yang kami biasa sebut imigran, yang kita biasa sebut imigran, itu dan perantauan sangat rentan. Mengingat situasi dan kondisi di NTT, kenapa disebut rentan? Karena yang pertama SDM, warga NTT itu sendiri. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa SDM-nya masih di bawah rata-rata secara statistik. Lalu secara ekonomi itu kelas menengah ke bawah, masih didominasi oleh kelas menengah ke bawah. Nah, dua hal ini menjadi pemicu utama. Nah, lalu pertanyaan, tentu teman-teman dari luar daerah mempertanyakan, kok bisa? Nah, sebenarnya di NTT itu tidak kekurangan pekerjaan kalau kita lihat, tapi sebenarnya kekurangan SDM yang memiliki skills. Misalnya gini, seperti yang disampaikan oleh Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, bahwa memberi contoh bahwa kalau tamat di IPB itu Institut Pertanian Bogor, ya, nah, berarti sarjana pertanian, ya, nanti kerjanya di bank. Nah, hal ini sebenarnya misalnya banyak juga teman-teman dari yang melakukan mengikuti pendidikan di universitas dan tamat, memiliki ijazah, sebenarnya bisa untuk memberdayakan masyarakat di daerahnya. Tetapi justru sikap keberanian, kewirausahaannya yang memang skills yang itu kurang. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa memang tamatan-tamatan dari universitas di mana para putra-putri daerah kami di NTT itu memang ambil yang pekerjaan yang sudah level nyaman, ya. Level nyaman artinya di perkantoran yang sudah ada gaji tetap, ya. Tetapi kalau ketika memulai dari nol untuk misalnya, apalagi mereka sudah dibekali dengan pengetahuan dari universitas, tidak mampu untuk kembali ke kampung halamannya untuk memberdayakan masyarakat di kampung halamannya sendiri. Itu menjadi catatan. Kebetulan lalu menyambung tentang ini kan kita bicara tentang pendidikan agama. Saya mengambil salah satu contoh kontribusi nyata lembaga agama, dalam hal ini Gereja Katolik di NTT. Ada satu divisi yang namanya divisi imigran dan perantauan. Bagaimana divisi ini berkontribusi untuk
memberdayakan warga yang adalah bagian dari umat Gereja Katolik agar dipersiapkan jika memilih untuk menjadi imigran atau perantau. Sehingga mereka punya skill tertentu dan juga punya sertifikat, sehingga ketika sampai di sana mereka tidak, dalam tanda kutip, tidak ditipu oleh para mafia ya. Lalu perhatian ini juga tidak terlepas dari bagaimana kerjasama pemerintah dan Gereja Katolik dan lembaga-lembaga agama lain. Untuk kebetulan di NTT kurang lebih 60-70% adalah Kristen. Jadi memang secara pendekatannya pemerintah pendekatannya ke gereja ya. Itu bagaimana gereja mendekati para umatnya agar paling tidak tergiur oleh tawaran yang menggiurkan. Padahal kenyataannya bahwa mereka dimanipulasi demi keuntungan oknum-oknum tertentu, dalam hal ini mafia imigran. Nah, kontribusi nyatanya ya baru-baru ini, beberapa bulan yang lalu, gereja kembali mengangkat isu imigran ini karena salah satu keuskupan itu lembaga resmi gereja yang dalam hal ini mengkoordinasi wilayah tertentu. Dalam hal ini di Pulau Flores misalnya ND, itu keuskupan ND itu bagaimana mengangkat isu imigran ini dengan menyediakan ambulans. Jadi teman-teman bayangkan ya, TKI ini sudah pulang dalam keadaan meninggal dunia dan dalam peti mati. Tetapi dalam proses pemulangan, keluarga mengalami kesulitan karena memang TKI ini ilegal. Yang pertama. Lalu misalnya kalau sudah dipulangkan, belum tentu juga di-cover sepenuhnya oleh pemerintah. Nah, kami di sini rata-rata misalnya kita penerbangan turun di ibu kota kabupaten. Tetapi justru si korban ini punya keluarga atau tempat tinggalnya jauh di UDI. Dan pertanyaannya siapa yang mau memulangkan dari menerima dari airport lalu memfasilitasi sampai ke rumah. Dan itu bagi warga di sini tidak sedikit. Itu 10 hingga belasan juta. Nah, mereka sudah dalam keadaan secara ekonomi kurang mampu, tetapi justru ketika dalam ketidakberdayaan mereka dipaksa untuk itu. Hal-hal semacam itu yang rentetan dari mulai perekrutan sampai memakan korban jiwa, itu yang menjadi perhatian. Dan tentu catatan di sini pemerintah memang tidak diam, jadi berkolaborasi dengan seluruh unsur termasuk dalam hal ini lembaga agama, namun belum efektif dan maksimal. Karena memang mafianya juga pintar-pintar. Saya pikir itu dari saya, Kak Chandra. Saya kembalikan, thank you. Thank you, Abang Edit. Terima kasih banget studi kasusnya sama insight-nya yang mendalam. Ya, izinkan saya menyampaikan sedikit kesimpulan dari pembelajaran kita. Bahwa kajian yang disajikan dalam konsep manusia menurut kitab suci ini dapat disimpulkan bahwa seluruh tradisi agama secara besar yang diakui di Indonesia seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu sangat-sangat konsisten untuk menempatkan manusia sebagai makhluk yang bermartabat tinggi, yang memiliki potensi spiritual, moral, dan intelektual. Meskipun masing-masing agama itu memiliki perbedaan narasi dan proses penciptaan, tapi semuanya tuh ada silver lining, ada kesamaan. Kalau manusia tuh bukan hadir tiba-tiba kebetulan loh, bukan tiba-tiba Homo erectus makan protein yang lebih tinggi terus bermutasi jadi manusia, jadi lebih pintar. It's not like that. Tapi memang ciptaan Allah, ciptaan Tuhan yang bertujuan
untuk diberikan amanah dan memiliki eksistensi yang luhur. Nah, manusia sebagai ciptaan Allah yang istimewa dalam semua agama itu diberikan kebebasan berkehendak dan memiliki kesadaran akan diri sendiri. Hal ini yang memberikan manusia martabat yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Dan menurut kami ini adalah sesuatu yang seharusnya semua manusia tuh derajatnya sama loh. Dan yang kedua adalah manusia memiliki tugas moral dan spiritual, baik sebagai khalifah, penyata imago Dei, penempuh dharma, maupun pencari nirwana. Manusia dipanggil untuk membuat kebaikan, mengembangkan akal dan hati nurani. Jadi bukan cuma pintar, tapi harus punya nurani, menjalankan kehidupan yang bermoral, menjaga keseimbangan diri, sesama, alam, dan kepada hakikatnya. Lalu tujuan manusia tidak hanya secara biologis, tapi menjadi sesuatu yang transenden, sesuatu yang terlepas dari dunia ini, bukan cuma makan, minum, hidup, bernafas, berkembang biak, tapi juga ada kehidupan setelah ini loh. Nah, poin berikutnya adalah menjadi kebebasan dan tanggung jawab yang berjalan secara beriringan. Kita diberikan akal, kita bisa berpikir, kita diberikan opsi untuk mengeksploitasi alam, tapi kita diberikan peringatan ada baiknya kalau kamu juga menghargai alam, or else, which is kita udah banyak banget terima banjir, bencana alam, puting beliung, etc. Nah, terus poin berikutnya adalah dosa dan keterbatasan manusia yang secara universal. Saya percaya masing-masing dari kita tuh menilai dosa besar kecilnya sedikit sulit ya, sangat-sangat berbeda. So, I leave it up to you guys. Dan yang terakhir ada relasi manusia dengan alam, dengan Tuhan, dan dengan sesamanya sebagai sebuah satu kesatuan. Itu saja kesimpulan dari saya. Tolong slide berikutnya. Nah, saran dari kelompok kami untuk kita semua. Yang pertama adalah memperdalam pemahaman lintas agama. It's true, kita punya kepercayaan yang berbeda-beda, tapi dengan mencari silver liningnya, mencari sebuah persamaan, kita bisa hidup bersama-sama dalam satu ekosistem yang baik, tanpa harus sikut-sikutan. Ya nggak sih? Temen-temen suka nggak sih kalau hidup tuh berdampingan bersama-sama, tanpa harus bermusuhan? Dan yang kedua adalah mengintegrasikan nilai-nilai moral ke dalam kehidupan sosial. Lalu memperkuat kesadaran ekologis. Again, agama itu mengajarkan kita untuk menghargai alam. That's why kita harus aware secara ekologis. Buang sampah pada tempatnya, kalau bisa dipilah-pilah, silakan dipilah-pilah. Jangan buang barang elektronik di tempat sampah yang biasa. Lalu mengembangkan pengendalian diri dan kebijaksanaan. Terkadang kita merasa cukup terkadang kita merasa cukup akan diri kita sendiri, tapi ada baiknya kalau kita evaluasi lalu mencoba mengembangkan diri kita sendiri, review kembali kepercayaan kita, maksudnya ya secara personal, lalu membangun karakter dan integritas pribadi, karena di agama juga mengajarkan hubungan diri sendiri, hubungan ke dalam untuk diri kita sendiri. Dan yang berikutnya adalah melihat nilai ilahi dalam setiap individu. There was a reason that kind of person is rude. Ada alasan kenapa sih orang itu berbuat kasar, jahat, dan